Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi FK UNSU yang kami banggakan. Mari sama-sama kita membuka sesi praktikum anatomi ini dengan doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, adik-adik mahasiswa FK UNSU yang kami banggakan. Kali ini saya Dr. Hendra Sutisna, Magister Biomedik, akan memberi tuntunan praktikum untuk sistem digestif aksesorius. Ya, bagian pertama kita akan mengenalkan dulu teori tentang mengenal pankreas. Adik-adik mahasiswa, organ pankreas adalah kelenjar endokrin dan juga kelenjar eksokrin yang berperan dalam sistem digestif dan berada di dalam kafum abdomen atau rongga abdomen. Adik-adik mahasiswa, kalian juga harus mengenal di mana letak organ pankreas secara anatomis. Letak organ pankreas secara anatomis berada di dalam rongga abdomen atau kafum abdomen, tepatnya pada regio epigastrium sampai regio hipokondrium sinistra, di mana sumbu panjang dari organ pankreas ini kira-kira terletak pada bidang transpilorik. Pankreas terletak retroperitoneal, artinya di belakang dari selaput peritoneum, pembungkus saluran atau pembungkus rongga abdomen. Di depan aorta abdominalis, pankreas ini terletak di retroperitoneal, yaitu di belakang dari selaput peritoneum, dan dia berada di depan dari aorta abdominalis dan arteri vena mesenterica superior. Pankreas juga terletak di belakang dan sedikit agak di bawah dari gaster atau lambung, tepatnya curvatura major, di dalam cekungan duodenum dan meluas hingga hilus lienalis. Adik-adik, kita perlu juga mengenal bagaimana morfologi dari organ pankreas. Organ pankreas ini merupakan kelenjar yang berbentuk martil dengan konsistensi organnya padat dengan panjang sekitar 12 sampai 15 cm atau kurang lebih 5 sampai 6 inci, dengan ketebalan 2,5 cm dan beratnya sekitar 150 gram. Adapun bagian-bagian organ dari pankreas ini terbagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama adalah bagian kaput pankreas, yang kedua bagian kolum pankreas, yang ketiga bagian korpus pankreas, dan yang keempat bagian kauda pankreas.
Selain mengenal bagian organ dari pankreas, adik-adik harus juga mengenal struktur organ pankreas ini. Adapun struktur organ pankreas didapati beberapa struktur, yaitu ductus pancreaticus major atau Wirsunghi, ductus pancreaticus accessorius atau Santorini, di mana nanti pada waktu sesi praktikum adik-adik harus dapat mengenali dari ductus yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, adik-adik harus mengenal vaskularisasi dari organ pankreas ini. Yang pertama adalah perdarahan arteri dari pankreas. Ini berasal dari dua distribusi arteri. Yang pertama adalah berasal dari arteri celiaca, dan yang kedua berasal dari arteri mesenterica superior. Yang pertama, arteri pancreatica major dan arteri pancreatica dorsal dan arteri pancreatica cauda, yang kesemuanya berasal dari arteri lienalis. Dan kemudian arteri pancreatico duodenalis major superior yang berasal dari arteri gastroduodenal yang memperdarahi kaput pankreas dan duodenum. Perdarahan vena dari pankreas ini adalah berasal dari vena pancreatica yang bermuara ke dalam sistem portal hepatik melalui vena mesenterica superior, vena hepatica communis, dan vena lienalis. Inervasi organ persarapan pankreas berasal dari serabut-serabut simpatis dan parasimpatis of nervus vagus. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, selanjutnya kita akan mengenal langsung organ-organ yang kita sampaikan pada pengantar tadi pada sesi praktikum kali ini. Yang pertama, organ pankreas. Adik-adik harus memahami di mana letak organ pankreas. Pankreas ini terletak di dalam kafum abdomen. Ini adalah rongga abdomen atau kafum abdomen yang dibatasi bagian superior oleh diafragma, selaput diafragma yang membatasi abdomen dengan toraks. Kemudian adalah di bagian bawah pada ligamentum inguinal. Nah, di dalam rongga abdomen ini nanti ada selaput pembungkus yang menutupinya yang disebut peritoneum. Peritoneum ini menjadi salah satu pembatas di antara organ di dalamnya intraperitoneal, dan di luarnya atau di baliknya adalah organ retroperitoneal. Adik-adik, organ pankreas ini berada di dalam kafum abdomen. Kita bisa lihat posisinya. Ini kita keluarkan dulu organ liver. Dia berada di balik ventriculus atau lambung, di mana dia tepatnya setentang ya di regio epigastrium ya, sampai ke hipokondriaca sinistra ya. Jadi secara anatomis letaknya di dalam kafum peritoneum atau di dalam kafum abdomen ya, lebih tepatnya di dalam kafum peritoneum. Kemudian dia berada di posisi regio epigastrium sampai ke hipokondrium sinistra. Yang selanjutnya
dia setentang pada bidang sejajar transpilorik, ya, atau pilorus dari lambung, ya, bidang sejajarnya, ya. Pilorus dari lambung, ini dia piloricum, ya, dia transpilorik, ya, setentang itu. Pankreas ini merupakan organ yang terletak di retroperitoneum atau di balik dari selaput pembungkus dari peritoneum. Dia berada di depan aorta abdominalis. Ini dia aorta abdominalis, ya. Jadi pankreas ini ada di depannya, aorta abdominalis ada di belakangnya, ya. Dan juga dia berada di depan dari arteri, ya, serta vena mesenterica superior, ya. Nah, arteri dan vena mesenterica superior berada juga di belakangnya. Dan pankreas ini terletak di belakang dan sedikit di bawah lambung. Kalau kita ambil lambungnya, ya, ini ventriculus atau lambung, posisi normalnya adalah berada di depan pankreas, ya. Jadi dia di depan pankreas, ya, yang sedikit agak ke bawah dari lambung, ya. Nah, jadi lambung di depan agak atas, ya, agak tinggi daripada pankreas itu sendiri, ya. Tepatnya dia tentang curvatura major. Ini curvatura major, ini curvatura minor, ya. Jadi adik-adik harus memahami posisi letak pankreas secara anatomi. Nah, morfologi dari pankreas, ya. Pankreas ini merupakan kelenjar yang bentuknya seperti martil, ya, seperti martil, ya, dengan konsistensi yang agak padat, ya, dan panjangnya sekitar 12 sampai 15 cm panjangnya, tebalnya sekitar 2,5 cm dari depan ke belakang, ya, dan beratnya kurang lebih 150 gram. Dan pankreas punya 4 bagian organ. Yang pertama ada bagian organ yang namanya bagian kaput pankreaticum, ya, kaput pankreas. Kemudian ada bagian kolum, ada bagian kolum pankreaticum. Kemudian ada bagian corpus pankreaticum, ya. Dan ada bagian ujung namanya cauda pankreaticum atau cauda pankreas. Kesemua bagian organ ini tidak berbatasan secara gamblang atau mutlak. Mereka terbagi, terlokalisir secara imajiner, ya. Jadi secara keseluruhan dia utuh menyatu, tidak ada batas-batas di antara bagian tersebut. Baik, adik-adik yang kami banggakan, setelah itu kita mengenal strukturnya. Ada 2 struktur yang bisa kita jumpai pada pankreas ini, yaitu struktur saluran yang terdapat di dalam bagian organ pankreas, yaitu struktur yang namanya ductus atau saluran utama, namanya ductus pancreaticus major, ya, yang ke bawah ini, ya. Ya, ductus pancreaticus major yang besar, atau ductus wirsumi nama lainnya, atau nama kemudian ada ductus pancreaticus accessorius atau ductus santorini, ini yang bagian atas keluar. Kedua saluran ini, ya, major dan yang accessorius, bermuara ke duodenum untuk mengeluarkan hasil sekresinya sebagai exocrine gland, ya, atau kelenjar exocrine, ya. Jadi adik-adik mengenal letak organnya, morfologinya, bagian-bagiannya tadi
pembuluh darah atau vaskularisasi dari pankreas. Ya, selanjutnya kita mengidentifikasi pembuluh darah pada pankreas. Pembuluh darah pankreas berasal dari arteri celiaca dan arteri mesenterika superior. Yang pertama, arteri pankreatika mayor di daerah belakang posterior yang besar. Ya, kalau kita lihat dari belakang, arteri pankreatika dorsal, ya, arteri pankreatika mayor di sini, jadi dia dari lien, semuanya sumbernya dari lien. Kemudian arteri pankreatika caudam, ini memang tidak terlihat di sini, tapi nanti ada lihat di atlas atau apa, dia di sini ya, memperdarahi daerah cauda, daerah korpus pankreatika mayor, dan nanti ada arteri pankreatika dorsal ya di daerah kolum sini. Kesemuanya berasal dari arteri lienalis. Lienalis nih, arteri lienalis. Arteri yang langsung ke lien atau limpa. Ya. Nah, kemudian ada sumber arteri satu lagi berasal dari arteri pankreatikoduodenal. Ya, ini. Ini arteri ini memperdarahi pankreas dan juga duodenum. Begitu. Ya, pankreas dan juga duodenum. Namanya arteri pankreatikoduodenal. Dia berasal dari arteri gastroduodenal. Ya. Ini dia gastroduodenal. Ya. Oke. Baik. Dan inervasinya, persarapan pada organ pankreas berasal dari serabut-serabut simpatis dan parasimpatis pada saraf otonom. Baik. Selanjutnya kita beralih ke organ lien atau limpa. Adik-adik mahasiswa FK UMSU yang kami banggakan, sekarang kita mengenal organ lien atau limpa. Lien atau limpa atau spleen ini merupakan salah satu organ retikuloendotelial system, di mana penyusunannya terdiri dari jaringan limfoid dan vaskular yang dilapisi oleh kapsula. Lien terletak di intraperitoneal, jadi di dalam peritoneum, di dalam kafum abdomen, pada regio hipokondrium atau hipokondriaca sinistra, tepatnya setentang dengan kosta ke-9, 10 dan 11 sinistra. Dan ekstremitas inferiornya ini berjalan ke depan sampai sejauh linea axillaris media. Di dalam cavitas abdominis, lien ini diapit oleh fundus gastricus atau fundusnya lambung dan juga diafragma, serta berhubungan dengan flexura coli sinistra, bagian lekukan dari kolon di sisi kiri, serta polus superior renal sinistra atau bagian ujung atas dari ginjal sebelah kiri, serta cauda pankreatis atau ujung bagian ekor dari pankreas. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi FK UMSU yang kami banggakan, selanjutnya adik-adik harus mengenal morfologi lien. Lien adalah organ dalam perut atau di dalam kafum abdomen yang terletak pada abdomen bagian kiri atas atau hipokondriaca sinistra. Bentuk lien
ini dapat berbeda-beda pada setiap individu, dan bentuknya ini dipengaruhi oleh organ sekitarnya. Lien manusia berwarna merah kecoklatan. Ukuran dan berat lien ini dapat bervariasi pada setiap individu. Namun dapat diingat dengan rumus ringkasnya, yaitu berukuran 1 kali 3 kali 5 inci. Kemudian memiliki berat 7 ons atau 200 gram dan terletak di antara sela iga kiri yang ke-9 sampai 11. Jadi bisa kita ambil cara mudah mengingatnya, 1 kali 3 kali 5 kali 7 kali 9 kali 11 dengan kategori ukuran yang saya sebutkan sebelumnya. Adik-adik mahasiswa FK Unsur yang kami banggakan, selanjutnya adik-adik harus mengenal bagian organ dan struktur organ dari lien ini. Yang pertama, lien ini memiliki beberapa bagian organ. Di antaranya adalah margo atau sisi organ dan juga ekstremitas atau ujung dari organ. Lien ini memiliki 2 bagian berdasarkan margo atau sisi organ lienalis, yaitu margo superior dan margo inferior. Selain itu, lien juga memiliki 2 bagian ekstremitas atau ujung organ, yaitu polus atau ekstremitas superior lienalis, kemudian polus ekstremitas inferior lienalis. Ya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, selanjutnya kita mengidentifikasi lien atau spleen atau limpa. Ya, lien ini memiliki beberapa bagian organ, diantaranya margo, ya, sisi organ pinggirannya, ya, margo lienalis nama lengkapnya, dan ekstremitas atau ujung organ, ya, ini ekstremitas ujung atas atau polus, ya, nama lain juga polus atau ekstremitas anterior, ya. Ini ada yang anterior karena dia posisinya yang condong gitu, ya, ada yang begini, ya. Ini ya, ini ya, bisa ini anterior, tergantung posisinya di mana. Kalau ujung pada, ya, ujung pada depan anterior, belakang posterior. Ya, ini saya anggap di sisi kanan saya, ya. Nah, gini ya. Kalau dianggapkan posisi anatomis ini anterior, ini posterior. Kemudian ada, ya, selain tadi margo, ya, jadi margo superior, ya, ini margo superior atas, ya, kemudian ada margo inferior bawah, ya, ada margo lateral. Margo superior, margo inferior, margo lateral, dan margo octosus. Inilah dia margo octosus, pinggir yang kita kenal juga hilus, ya, hilusnya. Ini posisikan dengan posisi saya, ya, limpa di sebelah, ya, kuadran kiri atas, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kenal strukturnya. Ada fasies, ya, permukaan lien. Fasies lienalis ada beberapa struktur, diantaranya fasies diafragmatika, ya, dan fasies diafragmatika ini, ya, dengan diafragma dia bertemunya, ya, terutama di kosta 9-10. Nah, ini dia, ya. Jadi fasies diafragmatika ini berhadapan dengan diafragma, terutama kosta, ya, setentang kosta 9-10 pada sisi kiri sinistra, ya. Strukturnya halus dan konveks nih, cembung, begitu, ya, cembung, ya.
Nah, facies visceralis ya bedanya ya ini terbagi 3 facies utama ya. Ada facies renalis ini di sisi belakang ini ya. Nah, di sini gini ya. Oke. Nah, ini facies gastrika nih yang agak lebar, tapi dia dangkal. Ya. Kemudian di bagian bawah ada facies colica atau intestinalis bagian ya. Ini bagian bawah yang berhubungan dengan usus intestinum gitu atau kolon ya. Nah, ini dia. Jadi ada renalis di sisi belakangnya ya, sisi belakang. Ini agak depan, ini ada ada gaster, ada gaster. Kemudian di bagian bawah ada intestinum atau usus. Jadi facies visceralis itu ada 3, facies gastrika, facies renalis dan facies intestinalis atau colica ya. Nah, sebagian ya tambahkan ini di tengah ini yang largoaptosus tadi itu namanya facies ya, bukan facies ya, hilum, namanya hilum atau hilus lienalis, tempat keluar masuknya arteri vena ya, lienalis yang merupakan struktur lien ya pada facies visceralis ya. Dan dia tempat gantungnya ini cauda pankreas ya, ujung cauda pankreas ini nempel seolah-olah gantung di hilus lienalis ini atau tempat keluar masuk arteri dan vena lienalis ya. Posisi secara anatomis. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk identifikasi lien atau limpa ya, seperti ini ya. Oke ya. Ini agak dalam renalis ya. Ini ya. Yang melandai ceper ya, dangkal itu gastrika, facies gastrika yang agak dalam, curam tapi kecil itu facies renalis. Ini intestinalis ya. Ini ekstremitas bawah, ekstremitas atas, margo superior ya, margo lateral ya, margo inferior ya, dan margo aptosus. Oke, gitu ya. Ini juga ya, ini facies visceralis, ini facies diafragmatica ya. Yang bagian depan nih, ini bagian facies ya gastrika. Oke. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, selanjutnya yaitu organ hepar. Hepar atau hati adalah organ kelenjar eksokrin terbesar di rongga abdomen, di mana pada kondisi hidup hati atau liver atau hepar ini berwarna merah tua karena kaya akan persediaan darah merah. Letak organ hepar. Organ hepar terletak di dalam rongga abdomen, tepatnya pada regio hipokondriaca dextra, dan meluas sampai ke regio regio epigastrium dan hipokondrium sinistra. Batas atas hepar sejajar dengan ruang interkostal 5 sebelah kanan atau dextra, dan batas bawah menyerong ke atas dari iga 11 dextra ke iga 8 sinistra. Hampir seluruh bagian dari hepar berada di balik rangka
tulang iga atau kosta. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, selanjutnya kita harus mengenal morfologi hepar. Hepar bentuknya seperti sebuah piramid yang berisi 3 dengan basis menunjuk ke kanan. Morfologi hepar bentuknya seperti sebuah piramida yang berisi 3 sisi dengan basis yang menunjuk ke kanan, sedangkan apex atau puncaknya menunjuk ke kiri. Pada laki-laki dewasa, berat hepar berkisar 1.400 sampai 1.600 gram, dan perempuan hepar beratnya berkisar 1.200 sampai 1.400 gram. Adapun ukuran melintang atau transversal dari hepar adalah 20 sampai 22,5 cm dan vertikal sekitar 15 sampai 17,5 cm. Sedangkan ukuran dorsoventral yang paling besar adalah 10 sampai 12,5 cm. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, selanjutnya kita mengenal bagian organ dari hepar. Bagian organ secara anatomis dapat terbagi dalam beberapa bagian, yaitu 1. Lobus dexter hepatis yang relatif sangat besar, kemudian lobus sinister hepatis yang relatif lebih kecil, dan lobus quadratus hepatis serta lobus caudatus hepatis. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, selanjutnya kita mengenal struktur dari organ hepar. Struktur organ pada hepar terdapat beberapa struktur, yaitu berupa ligamen dan fasies. Struktur organ hepar berupa ligamen yang terdiri dari 5 struktur. Yang pertama adalah ligamentum falciform hepatis di sisi anterior. Kemudian ada ligamentum coronarium di sisi superior, serta ligamentum triangular di sisi sinistra, dan ligamentum teres hepatis di sisi inferior, dan ligamentum venosum di sisi posterior. Selanjutnya, struktur organ pankreas berupa fasies atau permukaan. Ada 6 fasies yang bisa kita temukan, yaitu fasies diafragmatika yang mengarah kepada diafragma, kemudian fasies visceralis yang mengarah ke permukaan dengan visceral, kemudian fossa vesica velea yang mengarah ke vesica velea, kemudian impressio duodenalis yang mengarah kepada permukaan organ duodenum, kemudian impressio renalis yang mengarah pada permukaan organ ginjal, kemudian ligamentum colica. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, dalam praktikum ini adik-adik diharapkan bisa mengenal dan mengidentifikasi bagian dan struktur organ yang kami sebutkan tadi. Selanjutnya, adik-adik juga harus mengenal pembuluh-pembuluh darah pada organ hepar.
Yang pertama, arteri hepatica destra dan arteri hepatica sinistra. Arteri ini merupakan cabang dari truncus celiacus yang berasal dari aorta abdominalis dan masuk ke dalam porta hepatis. Yang kemudian adalah vena. Pembuluh darah vena terdiri dari vena porta hepatis dextra maupun sinistra. Yang masuk ke dalam vena porta hepatis di belakang arteri hepatica destra sinistra dan bermuara ke vena hepatica dan kemudian berujung pada vena cava inferior. Sistem porta hepatis. Kesemuanya ini melalui sinusoid pada parenkim hati dan akan menuju pada vena centralis. Baiklah adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, selanjutnya kita praktikum tentang hepat, ya. Yang pertama, adik-adik harus mengetahui morfologi hepar itu sendiri. Ya, hepar ini terbungkus oleh simpai fibrosa, ya, yang disebut kapsula glison, ya, yang terletak tepat di bawah peritoneum. Jadi hepar ini teksturnya lunak, ya, lunak, ya, ini yang aslinya. Ya, permukaan atas ini terletak bersentuhan di bawah diafragma, sedangkan permukaan bawahnya dengan organ-organ abdomen. Ya, kemudian di sisi lateral, ya, bersentuhan dengan tulang rusuk atau kosta. Ya, beratnya sekitar 1.400 sampai 1.600 gram. Ya, pada laki-laki dan perempuan sekitar 1.200 sampai 1.400 gram. Ukurannya memang melintang seperti ini, ya, dari kuadran kanan atas, ya, atau hipokondriaca destra melintang menuju ke epigastrium. Epigastrium bahkan kadang sebagian ada yang lebih sampai ke hipokondriaca sinistra, ya. Nah, dia bentuknya seperti piramida, ya, dengan puncaknya itu berada miring di sisi kiri di epigastrium dan basisnya berada di sisi tulang rusuk sebelah kanan. Ya, jadi nanti perhatikan, ya, lihat di atlas juga. Nah, barulah kita mulai melihat permukaan hepar, ya, ada beberapa bagian, ya, di sisi fasia, fasianya ada fasia, ya, fases, ya, bukan fasia, maksudnya fasies diafragmatica yang mengarah ke diafragma, ya. Ini ada yang bagian anterior, ada yang bagian juga superior, ya, ada yang sisi posterior dan ada yang dekstra, ya. Jadi ini semua permukaan diafragma, fasies diafragmatica. Ada yang fasies visceralis ini, ya, ini permukaan yang menghadap ke organ dalam, namanya fasies visceralis, gitu, ya. Nah, ada fasies diafragmatica dan fasies visceralis, ya, yang berhubungan dengan salur apa, ya, yang berhubungan dengan organ-organ visceral atau saluran cerna dan sebagainya. Ya, adik-adik, selanjutnya kita nanti mengenal bagian organnya, ya. Ada 4 lobus atau 4 bagian lobusnya, yaitu lobus yang terbesar yang pertama kali, ya, ini, ya, lobus terbesar namanya lobus dextra, ya, lobus dextra hepatik sangat besar, berada di kuadran kanan atas atau epigastrium dextra. Kemudian, ya, ada lobus sinistra, ya. Lobus sinistra ini lebih kecil, ini dia. Di anterior itu ada lobus dextra, sinistra. Dia lebih
Condong dominan berada di daerah epigastrium. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari fascias visceralis, ada lobus lainnya ya yang kurang sempurna karena dia tidak utuh terbentuk terlihat dari anterior, dia hanya nampak di posterior. Ada lobus quadratus ya di bawah ini yang berada di pinggir vesica velea atau kantong empedu, dan ada lobus ya caudatus, atau kalau di manikinnya lebih jelas ini ya lobus quadratus, ini lobus caudatus. Ini tadi lobus sinistra hepatis, lobus destra hepatis ya, atau kalau dari depan lobus destra hepatis, sinistra hepatis. Yang tampak belakang bisa 4 lobus yang bisa kita kenali ya. Jadi 2 lobus ini tidak berkembang sempurna ya, tapi kalau dari sisi pembagian dia berbatas tegas dari sisi fascias visceralis, sehingga harus kita sebutkan juga lobus destra, lobus caudatus, quadratus, dan lobus sinistra. Begitu ya, itu untuk lobusnya ya, bagian organ dari lobus kita kenali ya. Jadi ya, kemudian ada ya ligamentumnya ya. Nah, nanti kalian lihat ya, nanti di atas juga disesuaikan. Ini mungkin ya tidak terlihat sempurna ya, sudah rusak sebagian ya, tapi di sisi atas ya ini ada namanya ligamentum coronalis ya, seperti artinya itu corona, jadi dia berada di permukaan hepar, permukaan atas hepar seperti mahkota ya. Kemudian ada ligamentum ya falciform bagian depan ya, jadi ya ini ligamentum falciformis ya, dia berhubungan dengan peritoneum di depan. Ini berhubungan dengan ya bagian diafragma, menggantungnya hepar ya. Kemudian di bagian ujung di sini, kalau kalian lihat di atas, sempurna yang sama di sini juga, bentuknya segitiga, triangular sinistra. Sini juga ada triangular destra, gitu ya. Nah, triangular kalau bentuk segitiga di sudut. Kemudian ada di bawah pengikat hepar juga namanya ligamentum teres, ligamentum teres hepatis. Nah, ini dulu ya bekas ya arteri vena umbilicalis ya, yang mengalami obstruksi ya menjadi ligamen ya, karena tidak berkembang lagi semenjak seorang janin dilahirkan menjadi bayi newborn atau bayi baru lahir. Jadi dia tidak terpakai lagi ya. Jadi ligamentum teres hepatis. Nah, itu tadi tentang hepar. Ya, selanjutnya yaitu vesica velea atau vesica biliaris, atau kita kenal kandung empedu. Secara morfologi, organ vesica velea memiliki panjang sekitar 6-10 cm dengan kapasitas volume sekitar 45 ml. Organ vesica velea terletak pada cekungan dangkal di permukaan inferior dari organ hepar, yaitu tepatnya di antara lobus destra dan lobus caudatus. Maaf, yaitu tepatnya di antara lobus destra dengan lobus quadratus. Bagian organ dan struktur organ vesica velea. Yang pertama, bagian organ dari vesica velea mempunyai 3 bagian organ, yaitu
fundus vesica velea. Kemudian corpus vesica velea. Selanjutnya infundibulum. Infundibulum atau nama lainnya column vesica velea. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, selanjutnya kita mengenal struktur organ dari vesica velea. Struktur organ ini berasal dari bagian infundibulum, berupa saluran penghubung dengan organ hepat dan juga organ intestinum tenum, lebih tepatnya pada usus duodenum, yang dinamakan dengan ductus cysticus. Struktur ductus cysticus mempunyai dua cabang, yaitu saluran penghubung dengan organ hepat yang dinamakan dengan ductus hepaticus communis. Yang selanjutnya, saluran penghubung organ intestinum tenum, merupakan bagian organ duodenum yang dinamakan dengan ductus choledocus. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, adapun pembuluh darah dari vesica velea ini yaitu mendapat perdarahan dari arteri cistica yang merupakan cabang dari arteri hepatica dextra. Selanjutnya, vena cistica. Vena ini bermuara pada cabang vena porta hepatis dextra. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, selanjutnya kita mengenal, mengidentifikasi vesica velea atau kandung empedu. Ya, kalau dari manikin kita bisa lihat, ya, yang warna hijau tua ini adalah vesica velea, kantong empedu, berada di facies visceralis dari hepat. Ya, ini bagian depan facies diafragmatica, facies visceralis. Ya, kalau yang aslinya juga begitu. Ya, ini adalah vesica velea, kantong empedu. Ya, dia berada di facies visceralis, terutama berada di antara lobus dextra dengan lobus quadratus, maaf ya. Jadi antara lobus dextra dengan lobus quadratus, ya, ada vesica velea. Ya. Nah, vesica velea punya beberapa bagian organ. Pertama fundus, ya, ini fundusnya. Ya, seperti kantong balon ya. Ya, ujungnya itu namanya fundus. Kemudian ada bagian badannya namanya corpus. Ya. Kemudian pada pangkalnya mengkerucut ya ke arah saluran. Ya, bagian pangkalnya itu namanya infundibulum atau kolum. Nah, akan mengkerucut dan mengecil menuju ke saluran velea, saluran empedunya. Ya, nah, kemudian nanti dia akan ke saluran empedu yang namanya ductus, ya, cysticus, karena cis itu kantong ya, jadi saluran yang menuju kantong, ductus cysticus, ya. Nah, nanti dia bertemu dengan, ya, ductus hepaticus. Nah, ini adik-adik ya. Ya, ini ductus cysticus, ini ductus hepaticus, ya.
kelihatan ya. Ya, dia berasal dari hepar. Jadi empedu yang dihasilkan dialirkan melalui ductus hepaticus, dibawa ke cisticus, baru disimpan dulu di kantong empedu. Nanti kalau diperlukan, maka dialirkan melewati saluran ini. Ya, ini salurannya, namanya saluran sambungannya ke duodenum, namanya ductus choledocus. Ya, salurannya ini terputus ya, nanti dia ke duodenum gitu ya. Ini adik-adik ya, ini cysticus, ini ductus hepaticus ya, kemudian yang ini ujungnya ductus choledocus. Salurannya langsung ke papilla duodenal mayor di duodenum, usus halus yang pertama. Ya, itu dia tentang vesika velea. Adik-adik, mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, perlu ditambahkan untuk pengetahuan anatomis klinis di blok digestif ini, kita mengenal area inguinal ya, di mana di situ ada ligamentum inguinale ya, yang ligamen ini menghubungkan ya dari sias ya sampai simfisis ya, simfisis pubis ya, kanan ke kiri. Nah, di situ ya, pada rentang ligamentum inguinal ada struktur yang membatasi rongga abdomen ya dengan luar tubuh ya, di sisi paha atau pangkal paha ya. Nah, pada masa bayi baru lahir ya, dulu ya, pada laki-laki umumnya testis itu keluar dari rongga peritoneum ya, rongga peritoneum keluar tubuh melalui ya annulus ya, annulus inguinalis ya, cincin inguinal ya sebelah dalam profunda, tembus ya, dia berjalan seperti terowongan canalis inguinalis, kemudian keluar dari annulus inguinalis externa gitu ya Dek. Ini dia masuk ya, masuknya dari rongga abdomen bersama ya arteri dan vena ya, yang memperdari testis, kemudian masuk melalui annulus inguinalis profunda dalam yang berbatasan dengan peritoneum, melewati canalis inguinalis, ini ada terowongan, jadinya keluar dari annulus inguinalis externa, baru keluar ke skrotum. Nah, normalnya ini semua terkunci rapat sehingga organ di dalam peritoneum tidak bisa masuk menembus ke dalam testis. Tapi dalam kondisi yang abnormal, kelemahan karena kelainan kongenital, kelemahan saluran annulus inguinalis tadi, celahnya ini terbuka sehingga memungkinkan isi usus ya, isi saluran cerna yaitu usus ya, sebagian dari usus nyelip masuk ke annulus inguinalis ya, yang profunda melewati canalis inguinalis, bahkan keluar melalui annulus inguinalis externa dan ke testis. Jadi namanya hernia skrotalis. Ya. Dan ini yang disebut hernia indirect. Ya, indirect karena tidak langsung. Ada juga hernia direct ya, yaitu hernia yang menembus trigonum Hasselbalch. Ada yang namanya trigonum Hasselbalch ini ya, berada di batas annulus inguinalis ya sama ligamentum inguinal ya, ditembusnya dari trigonum ini yang lemah ya, dia tidak melalui canalis inguinalis, langsung tembus masuk ya, dan biasanya di daerah inguinal saja, dia tidak tembus sampai ke skrotum ya, namanya jadinya hernia inguinalis ya, hernia inguinalis. Kalau dari model dasar kejadiannya dia hernia indirect atau langsung ya.
Gitu dia langsung menembus. Di sini ada trigonum, ya, trigonum Hasselbalch, ya, area terlemah di lantai di lantai ligamentum inguinal adalah trigonum Hasselbalch. Dia langsung menembus dan nanti menimbulkan hernia di sekitar femoral, hernia di sekitar inguinal, ya. Jadi kalau dia yang indirect, dia bisa langsung masuk ke testis, namanya hernia skrotalis, ya. Ada juga nanti hernia femoralis, ya, selain yang trigonum Hasselbalch, dia masuk, ya, ke, ya, dia terutama di sini, ya, bukan di, kalau ini tadi di sini, ya, masuk ke testis. Kalau ini pembuluh darahnya, ya, arteri vena iliaca tembus ke vena femoralis, arteri femoralis, nervus femoralis. Nah, itu ada segitiga namanya trigonum femoral, ya. Nah, ada femoral sheath di sini, kantong yang membungkus arteri vena, ya, nervus femoral sheath. Nah, kadang-kadang lemah di sini, masuklah isi peritoneum, yaitu misalnya sebagian dari usus masuk menyelip, ya, ke daerah trigonum femoral. Jadi namanya hernia femoralis, ya. Ada hernia femoralis, hernia inguinalis, hernia skrotalis. Begitu, ya, aspek klinis dari anatomi di sekitar inguinal atau femoral, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktikum anatomi untuk blok digestif accessorius ini. Semoga kita semua dapat memahaminya dan mengambil hikmahnya. Mohon maaf kami atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.